Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ais Nabila dari Pendidikan Bahasa Arab kelas C, ingin menjelaskan mengenai metode gramatika terjemah. Landasan teori. Landasan teori dikemukakan oleh seorang peneliti yang bernama Gal Richards dan rekannya yaitu Theodore Rogers, yang mereka berdua meyakini bahwa metode ini adalah produk mental. Nah, bahkan metode ini dikenal Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dengan nama berbeda. Nah, seperti metode Ciceronian dan metode Prusia. Nah, semua itu dipopulerkan dengan nama tata bahasa dan terjemahan pada tahun 30 abad kedua. Nah, metode ini telah disebut tata bahasa dan metode terjemah. Nah, karena mengajarkan tata bahasa secara teoritis langsung dan tergantung pada penerjemah bahasa ibu dan dia. Karakteristik metode gramatika terjemah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tujuan belajar bahasa asing adalah agar mampu memahami karya sastra dalam bahasa target atau kitab keagamaan dalam kasus belajar bahasa Arab di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu materi pelajaran terdiri atas buku nahwu, kamus atau daftar pustaka dan teks bacaan. Nah, yang ketiga yaitu tata bahasa. Tata bahasa disajikan secara dedukatif, yaitu dimulai dengan penerapan mengikuti contoh-contoh dan dijelaskan secara rinci dan panjang lebar. Nah, yang keempat yaitu kosakata disajikan dalam bentuk kamus dwibahasa atau kosakata beserta terjemahannya. Nah, yang kelima yaitu teks bacaan berupa karya sastra klasik atau kitab keagamaan lama. Nah, yang keenam, dasar pembelajaran adalah menghafalkan kaidah tata bahasa dan kosakata. Nah, kemudian penerjemah harfiah dan dari target bahasa ke bahasa pelajar dan sebaliknya. Nah, yang ketujuh yaitu bahasa ibu pelajar digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedelapan yaitu peran guru aktif sebagai penyaji materi. Nah, juga peran pelajar pasif sebagai penerima materi. Yang kesembilan, gramatika yang diajarkan adalah gramatika formal. Nah, yang kesepuluh, latihan ucapan atau berbicara tidak diberikan walaupun diberikan, namun hanya bersifat diberikan. Nah, yang ke-11 yaitu pemahaman akan kaidah-kaidah dan bahan bacaan dan diuji melalui terjemahan para siswa dan dikatakan telah dapat mempelajari bahasa tersebut kalau mereka dapat menerjemahkan. Nah, paragraf-paragraf atau bagian-bagian prosa dengan baik. Tujuan metode gramatika dan terjemah. Tujuan metode gramatika dan terjemah adalah agar para pelajar pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa, mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa kedua ke dalam bahasa asing yang dipelajari, dan membekali mereka agar mampu memahami teks bahasa asing dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa sehari-hari atau sebaliknya. Langkah-langkah penyajian metode gramatika terjemah. Langkah-langkah penyajian metode gramatika terjemah yaitu pendahuluan. Pendahuluan memuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan, baik berupa apresiasi atau awal tes tentang materi, nah atau yang lainnya.
Nah, yang kedua, guru memulai pelajaran dengan menjelaskan definisi butir-butir tata bahasa. Nah, kemudian memberikan contoh-contohnya. Nah, buku teks yang dipakai memang menggunakan metode dedukatif. Nah, yang ketiga, yaitu guru membimbing siswa menghafalkan daftar kosakata dan terjemahannya, atau meminta siswa mendemonstrasikan hafalan kosakata yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu guru meminta siswa membuka teks terjemahan, kemudian menerjemahkannya kata per kata atau kalimat per kalimat. Nah, atau guru meminta siswa membaca dalam hati, kemudian menerjemahkannya per kata ataupun per kalimat. Guru juga membetulkan terjemah yang salah dan beberapa tata bahasaan, nahu maupun sorof, dan keindahan bahasanya balaghah. Pada waktu lain, guru juga meminta siswa melakukan analisis tata bahasa ataupun mengi'rab. Evaluasi gramatika terjemah. Evaluasi gramatika terjemah yaitu sesungguhnya sasaran metode ini terbatas dan sulit ditangani atau diperoleh. Nah, metode ini juga memusatkan perhatian pada keterampilan membaca dan menulis dan mengabaikan keterampilan menyimak dan berbicara. Nah, metode ini juga tidak dapat merealisasikan tujuan dalam membiasakan siswa untuk menulis dengan benar. Dan juga metode ini hanya sesuai bagi siswa yang cerdas saja, dalam arti sudah mengetahui atau menguasai teori-teori kalam dan istima. Nah, metode ini mengharuskan siswa berpikir dengan bahasa ibu, bahasa Indonesia, kemudian pemikiran itu diterjemahkan ke dalam otaknya dalam arti bahasa Arab. Nah, metode ini juga terjadi secara bertahap atau dalam waktu yang lama. Hal itu menghambat kecepatannya pemahaman pembelajaran bahasa Arab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.